Halo pemirsa, kembali lagi dalam program OTT, On The Table. Kali ini saya mau menanggapi berbagai komentar yang dialamatkan ke kami berdasarkan video podcast kami dengan Dr. Rieke Diah Pitaloka dan Profesor Sofyan Syaf. Kita di video tersebut membahas mengenai data desa presisi Data desa presisi itu adalah benar-benar kita sensus data itu sensus orang per orang di Indonesia Jadi selama ini kan kita mengenal ada yang namanya BPS. BPS itu selalu digunakan baik oleh presiden maupun kementerian dan lembaga lain sebagai data rujukan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Dan ternyata teman-teman para pemirsa menonton 2 podcast Jadi kita bikin 2 seri. Pertama kita diskusi dengan Dr. Rieke Diah Pitaloka terkait data desa presisi ini, dan yang kedua kita membahas dengan Profesor Sofyan Syaf dan Dr. Rieke Diah Pitaloka juga mengenai aplikasi yang namanya data desa presisi. Di mana dalam perbincangan itu kita mendapatkan jawaban kenapa selama ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu selalu bisa dibilang banyak melesetnya, banyak yang tidak tepat sasaran, dan akhirnya menimbulkan celah orang untuk melakukan korupsi. Jadi sebelum kita meneruskan video ini, sebaiknya yang belum menonton, silakan menonton podcast saya dengan Dr. Rieke Diah Pitaloka dan Profesor Sofyan Syaf di cumi-cumi.com. Yang pertama itu judulnya Rieke Diah Pitaloka, bongkar kebobrokan basis data nasional, negara rugi triliunan. Jadi podcast yang pertama itu judulnya Rieke Diah Pitaloka, bongkar kebobrokan basis data nasional, negara rugi triliunan. Lalu podcast yang kedua itu saya bicara dengan Prof. Sofyan Syaf dan Dr. Rieke Diah Pitaloka sekaligus kita menampilkan aplikasi data desa presisi itu. Jadi supaya para penonton tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan data desa presisi itu gitu. Yang kedua itu judulnya Rahasia Besar Terungkap. Cina pakai sistem data kita untuk hapus kemiskinan warganya. Jadi negara Cina aja itu menggunakan data desa presisi ciptaan negara ini gitu. Dan mereka berhasil mengentaskan kemiskinan di Cina gitu. Dan sayangnya kita belum menggunakannya. Sangat disayangkan kan. Kita yang menciptakan tapi kita tidak menggunakan, dan akhirnya digunakan oleh negara lain dan berhasil. Maka data desa presisi ini diciptakan agar supaya kita seperti Cina gitu dalam mengentaskan kemiskinan. Sudah ada buktinya bahwa negara lain berhasil. Konsep yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini dengan data desa presisi itu ternyata sudah terbukti berhasil dilakukan oleh negara Cina. Dan dari 2 podcast saya dengan Dr. Rieke Diah Pitaloka dan Prof. Sofyan Syaf, itu kita berharap pemerintah akhirnya mau menggunakan data desa presisi ini dan meninggalkan pola lama yang selama ini digunakan oleh BPS gitu. Jadi saya langsung untuk menanggapi beberapa komentar yang disampaikan oleh para penonton di 2 podcast tersebut. Saya mulai Yang pertama itu dari Farid Wajidi 3235. Jadi kata Mas Farid, data desa presisi melibatkan mahasiswa melalui mata kuliah KKN untuk mempercepat, mentransparansikan atau membuka pikiran sebagai pengambil sampling di desa-desa di mana universitas itu berada sehingga data yang dihasilkan lebih baik. Jadi begini Farid Wajidi, data desa presisi Farid coba nonton full 2 podcast itu. Data desa presisi itu kenapa benar-benar presisi, benar-benar jelas per titik, per rumah, per orang, itu bukan dihasilkan atau bukan disurvei atau disampling oleh mahasiswa, tapi oleh warga desa situ. Jadi warga desa yang akhirnya turun tangan. Jadi ini bukan sistem sampling lagi, tapi benar-benar door to door, sensus dari rumah ke rumah. Jadi mereka lah yang warga lokal di situ yang datang ke rumah-rumah, mereka lebih mengetahui mana warga yang punya kemampuan,
Karena sehari-hari tinggal di situ ketahuan mana yang putus sekolah, mana warga yang belum kerja, mana warga yang tidak mampu. Itu benar-benar didata oleh warga itu sendiri, ya. Jadi kalau bahasanya dari warga untuk warga yaitu. Sehingga ya kalau kalian tonton di dua video podcast antara saya dengan Dr. Rike dan Dr. Sofyan, itu jelas ya bahwa di sebuah desa itu kita bisa mengetahui, di sebuah desa ya, kita bisa mengetahui mana orang yang putus sekolah, mana orang yang, berapa banyak orang yang putus sekolah, berapa banyak orang yang menganggur, berapa banyak orang yang rumahnya tidak layak. Ya, berapa banyak ya beras yang dikonsumsi di desa tersebut. Jadi itu benar-benar data presisinya itu benar-benar. Nah, kalau yang menurut Mas Farid kita menggunakan mahasiswa yang KKN itu agak sulit. Kenapa? Karena mereka bukan warga di situ, ya, bukan warga di situ sehingga mereka tidak mengetahui ya kehidupan masing-masing warga di sebuah desa tersebut. Gitu, Mas Farid Jidi. Lalu ada dari Yes Wijaya. Yes Wijaya mengatakan, kok bisa nggak akurat? Tugas siapa? Padahal terus ngecek data ke rumah-rumah. Untuk apa? Sebatas teknologi, artinya bukan orang. Apa nih maksudnya? Nggak ngerti tentang ini. Tapi dari Yes Wijaya ini maksudnya gini, ya, saya tangkap kok bisa nggak akurat? Ya iya, ya kita lihat ya sekarang ini ya, fakta di lapangan lah ya. Bahwa saya pribadi itu kan keliling Indonesia. Saya tanya ya ke masyarakat, di setiap wilayah itu selalu, ini yang paling mendasar yang kita temukan lah, selalu di setiap daerah ada yang namanya bansos yang tidak tepat sasaran. Orang yang tidak mampu tidak dapat bansos, orang yang mampu dapat bansos. Kenapa itu? Ya karena menggunakan data BPS. Data BPS itu bukan survei dari rumah ke rumah. Data BPS yang kita gunakan selama ini itu bukan sensus rumah per rumah, ketok rumah, bukan. Tapi metodenya adalah sampling. Sehingga tidak heran kalau dari Sabang sampai Merauke, namanya data bansos itu tidak ada yang benar, itu kacau semua. Karena menggunakan data yang ngaco juga. Data BPS kan data ngaco nih, kalau kita bisa dibilang. Kalau cuma 1 tempat, 2 tempat, atau 10 tempat yang bermasalah itu wajar mungkin. Tapi ketika dari Sabang sampai Merauke, kita ambil satu case saja. Untuk bansos, itu di semua tempat tidak tepat sasaran. Artinya yang salah siapa? Ya datanya yang salah. Karena masih menggunakan data BPS yang metodenya sampling. Bukan door to door, bukan dari rumah ke rumah. Nah, aplikasi yang diciptakan oleh Dr. Rike Diah Pitaloka dan Prof. Sofyan Syaf, itu adalah data yang benar-benar door to door. Dari rumah ke rumah. Sehingga kalau data itu dipergunakan oleh pemerintah, maka tidak akan ada lagi yang namanya bansos misalnya tidak tepat sasaran. Nggak ada lagi yang namanya ketika pemilu, ya, orang warga di situ tidak ada namanya untuk mencoblos. Karena datanya sudah benar-benar bukan data sampling, tapi benar-benar data real. Orang per orang, per rumah, gitu. Jadi begitu Yes Wijaya, kita harus akuin bahwa kita selama ini masih menggunakan data BPS yang sudah terbukti. Nih, sudah terbukti data tersebut dari Sabang sampai Merauke itu bermasalah semua. Terus menggunakan data BPS yang sekarang ini sehingga tercipta ya celah orang melakukan korupsi. Dan sudah ada di media kan, ada ratusan triliun ya bansos yang akhirnya fiktif. Kenapa? Ya karena memang ketika kita menggunakan data BPS yang ngawur, maka di situ akan tercipta celah orang untuk melakukan korupsi. Karena menggunakan data ngawur. Tapi kalau kita menggunakan data desa presisi dibuat oleh Dr. Rike Diah Pitaloka dan Profesor Sofyan Syaf, kalian coba nanti tonton di podcast saya, itu jelas banget. Itu nggak akan mungkin akan ada celah lagi, ya karena yang membuat data itu adalah warga desa itu sendiri. Sehingga mereka tahu kalau sampai ada data yang mereka kumpulkan sendiri, yang mereka buat sendiri, yang mereka kolek sendiri, tiba-tiba berubah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa ada permainan di sini. Ini yang harusnya ya kalau bisa ya, pemerintah mulai berbenah dengan data BPS ya,
Kalau bisa ya silakan di cloning data desa presisi yang dibuat oleh Dr. Rika Diah Pitaloka dan Prof. Sofyan Syaf. Dari Segara Huni, kata Segara bisa juga dikembangkan potensi desanya. Misalnya dari peternakan, hasil sampingannya misalnya biogas, atau potensi lain yang bisa dikembangkan untuk kemakmuran desa dan ketersediaan lapangan kerja di desa. Jadi dengan data cara ini potensi desa dan keminusan desa bisa ditingkatkan di lingkungan desa itu sendiri sebelum ditawarkan keluar. Dengan begitu desa bisa makmur dan sejahtera dari potensi yang ada di desa. Ya, Segara Huni ya. Jadi gini, data yang dikembangkan atau data desa presisi ini ya, bukan hanya bisa mengembangkan ya hasil dari masyarakat. Jadi begini nih, kita ambil sampel desa karena data ini berdasarkan per desa. Di sebuah desa itu dengan data ini ketahuan, ternyata masyarakat di sini 80% atau 70% adalah pertanian atau perkebunan. Dan ketahuan perkebunannya itu jenisnya apa. Itu ketahuan dari data ini. Sebagai ya pimpinan di situ, itu sangat mudah ya ketika dia mau ngasih pupuk misalnya. Ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan Segara Huni ya. Ketika dia mau ngasih pupuk, dia tahu bahwa harus dikasih pupuk misalnya karena kebanyakan yang di sana petani tomat misalnya, maka dia tahu pupuk untuk tomat yang harus diperbanyak. Dia tahu bahwa di desa ini ya banyak orang yang ternak ayam misalnya, 75% peternak ayam. Otomatis ya, sebagai pemerintah daerah di sana, itu tahu, oh berarti saya harus menguatkan untuk 70% ini agar bisa lebih berkembang. Atau misalnya ternyata masyarakat di sana berternak lele cuma 10%. Nah, pemerintah bisa bagaimana caranya ternak lele ini di desa itu bisa lebih dari 10%. Maka mereka mengeluarkan anggaran untuk menguatkan bagaimana peternak lele itu bisa mendapatkan atau bisa berkembang sehingga bisa menjadi 20-30%. Jadi dengan data ini sudah sangat mudah bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui dana ini tepat sasaran karena dia memiliki data yang sangat real. Bukan data yang seperti sekarang ya, data yang nggak real yang sedang digunakan oleh semua lembaga negara ya. Jadi gitu Segara Huni. Dari Greg Listiani, kata Greg, kalau saja para kadesnya jujur dan amanah soal data, kemungkinan Indonesia juga bisa mengentas kemiskinan. Jadi gini Greg ya, Greg Listiani ya. Jadi coba nonton full podcast kita. Itu kita menayangkan bagaimana pemerintah Cina dia mengentaskan kemiskinan. Jadi presidennya langsung yang turun dengan konsep Indonesia, konsep data desa presisi ini. Jadi bagaimana seorang presiden itu turun ya ke desa-desa yang miskin. Jadi turun langsung, benar-benar dia data apa masalahnya. Jadi benar-benar ketok pintu seorang presiden ini presiden di Cina itu ketok pintu. Dia benar-benar sensus per rumah per orang. Dia tahu apa masalahnya. Dia tahu apa kebutuhannya. Dia tahu bagaimana cara hidup warga di desa itu, di desa miskin itu. Sehingga ketika data itu sudah dipegang oleh presiden Cina ini, data desa presisi versi Cina, sehingga dia membuat sebuah kebijakan yang dalam waktu cuma beberapa bulan itu berhasil mengentaskan kemiskinan di Cina. Dan ini benar-benar rekor dunia ya, bagaimana cuma dalam beberapa bulan presiden Cina ini berhasil seluruh desa di Cina, seluruh desa miskin di Cina itu akhirnya menjadi desa yang makmur. Tidak ada lagi warga yang kesulitan seperti sebelum-sebelumnya. Apa yang beliau lakukan? Ya beliau ketok pintu, benar-benar mendata orang per orang, rumah per rumah. Sehingga ketika data dari sebuah desa miskin itu ditarik ke atas, beliau dengan mudah ya membuat kebijakan, membuat aturan agar supaya ya bisa mengentaskan kemiskinan ini. Dan itu berhasil. Kenapa kita nggak bisa? Kita sangat bisa. Konsep itu konsep dari kita kok. Konsep ini sudah ada dari tahun 50.
Jadi para founding father kita yang menciptakan konsep ini. Dengan data yang benar-benar jelas, dengan data yang benar-benar real, kalau bahasanya presisi, sehingga seorang presiden di negara Cina itu hanya dalam beberapa bulan bisa mengentaskan kemiskinan. Dan coba kalian nonton ya di podcast kemarin, itu daerah miskin itu akhirnya karena warganya sudah nggak ada yang miskin, akhirnya daerah itu menjadi daerah wisata. Ya, di mana yang daerah miskin yang terjal dan segala macam itu. Jadi video itu coba kalian nonton, itu orang untuk datang ke desa itu sangat sulit aksesnya. Ketika sudah tidak ada lagi kemiskinan di sana, warganya sudah pindah dan sudah bisa dikatakan sejahtera lah ya. Tempat itu akhirnya menjadi tempat wisata. Bagaimana pernah ada kemiskinan di desa tersebut. Sebegitu bisa ya negara Cina memanfaatkan bagaimana dari sebuah kemiskinan menjadi daerah miskin menjadi daerah pariwisata. Dan orang-orang miskin di desa tersebut akhirnya sudah bisa teratasi kemiskinannya berdasarkan apa? Ya berdasarkan data desa presisi. Dan ini yang harus kita lakukan sebenarnya di Indonesia. Kita yang punya konsep, kita tinggalkan konsep itu dan kita menggunakan data BPS yang kita tahu sama-sama bahwa data itu amburadul hingga hari ini. Gitu Greg. Dari Jody, kata Jody, memang data ini yang kami inginkan karena selama ini tidak akurat yang membuat kesenjangan sosial. Catatan, harus ditambahkan lembaga pengawas agar tidak ada KKN. Jadi Jody ya, setuju ya bahwa memang data kita selama ini memang nggak akurat ya. Ya terbukti, contoh saya tadi kan, 2 saya contohkan. Data pemilu kita amburadul, data bansos kita amburadul. Itu sudah cukup membuktikan. Kalau kita mau nambah juga bahwa dengan data amburadul ini ya akhirnya terjadi korupsi ratusan triliun yang ditemukan sekarang. Kalau ada lembaga pengawas ya memang harus di mana-mana semua lembaga yang menjalankan pendataan apapun lah bahasanya itu harus ada lembaga pengawasnya agar supaya tidak ada manipulasi data. Tapi agak sulit juga karena kalau data desa presisi konsep ini dilakukan itu agak sulit untuk diutak-atik. Kenapa? Karena yang mendata itu bukan orang yang tidak dikenal. Yang mendata itu adalah warga desa di situ, warga lokal di situ. Sehingga misalnya ada bansos yang nggak benar, mereka bisa tahu ini ada yang main-main. Sehingga sangat mudah untuk diketahui. Tapi kalau sekarang agak sulit karena yang mendata itu bukan warga desa lokal. Jadi dari atas yang mendatanya. Kalau dengan data desa presisi, itu yang mendata adalah warga lokal itu sendiri. Sehingga kalau sampai ada yang mengutak-atik, itu agak sulit karena yang mengumpulkan data itu kan bukan orang yang tidak dikenal, tapi warga desa tersebut. Gitu Jody. Nah ini ada 3 pertanyaan yang sama ya dari This is my kid. Dia tanya, apakah saya boleh minta akses datanya? Artinya dia mau minta, This is my kid ini udah nonton nih video podcast saya. Artinya dia pengen, bisa nggak akses datanya? Ya. Terus ada lagi Setio, apakah sudah dijadikan aplikasi yang terbuka yang dapat diakses oleh semua orang? Jadi si Setio tanya apakah ya, aplikasi ini bisa diakses oleh semua orang. Lalu dari Adrianus Toh, kata Adrian, terbaik sekali aplikasi ini yang dibuat dan bagaimana cara mendapatkannya. Terima kasih buat Prof, Bu DPR dan Bung Teddy. Mohon penjelasannya. Ya, jadi saya coba rangkum dari 3 komentar ini. Jadi gini, aplikasi yang kalian tonton di podcast kemarin itu aplikasi yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Karena itu kan data real ya, orang per orang masyarakat, orang per orang, per kepala, per rumah. Jadi itu tidak mungkin bisa diakses oleh semua orang. Aplikasi ini dibuat ya oleh Dr. Rieke Diah Pitaloka dan Profesor Sofyan itu menunjukkan bahwa konsep ini bisa kok dilakukan. Jadi ketika saya tanya sama Dr. Rieke, ini kan aplikasi ini kan harusnya tugasnya BPS, kenapa kalian yang bikin gitu. Jadi jawabannya adalah kalau kami hanya menyampaikan konsepnya tanpa ada faktanya itu agak sulit. Makanya akhirnya mereka ya Dr. Rieke dan Profesor Sofyan ini akhirnya ya saya buka aja di sini menggunakan uang pribadi mereka
untuk mengembangkan aplikasi ini. Mereka turun ya dengan timnya ke desa-desa dan mereka mendata ya, benar-benar dari rumah ke rumah, dari orang per orang. Sehingga yang kalian saksikan ya di video kemarin itu adalah data hasil kerja dari mereka itu untuk membuktikan kepada negara dan kepada BPS tentunya bahwa begini loh cara mengumpulkan data yang baik dan benar. Begini loh konsep ya para founding father kita membuat ini agar supaya pendataan di negara ini real, tidak seperti yang saat ini yang menggunakan metode sampling. Ini ya, aplikasi ini ketika nanti akhirnya oleh pemerintah diambil dan dipergunakan untuk mendata rakyat Indonesia, ini sudah tidak pula dari nol lagi. Ini tinggal diteruskan oleh negara. Negara tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Rieke dan Prof. Sofyan. Dan ketika saya tanya, aplikasi ini bisa nggak digunakan oleh negara? Mereka mengatakan mereka akan hibahkan kepada negara aplikasi ini. Agar supaya ya, data di Indonesia ini benar-benar akurat. Sehingga tidak ada lagi yang namanya orang yang seharusnya dapat bansos tidak dapat bansos. Sudah tidak ada lagi yang namanya ketika pemilu datanya berantakan. Sudah nggak ada lagi yang namanya pengeluaran ya APBN negara dan termasuk APBD itu tidak tepat sasaran. Sehingga meminimalis orang-orang yang akan menggunakan APBN dan APBD untuk sesuatu yang tidak benar atau bahasanya untuk dikorupsi. Karena faktanya ada ratusan triliun dana dari APBN itu keluar tidak tepat sasaran. Dan bisa dikatakan ada pihak-pihak yang mempergunakan ini untuk kepentingan pribadinya. Dan sekarang sedang diproses. Ya, sedang diproses untuk mencari siapa pelakunya. Dan saya yakin akan mudah ditemukan. Ya. Karena ratusan triliun ada rekening bodong yang artinya kan dana sudah keluar dan ada yang mengambil. Kenapa? Karena menggunakan data yang tidak jelas. Data BPS yang bisa dikatakan data, bahasa saya apa ya, ini data akal-akalan. Ya. Sehingga akhirnya menggunakan data akal-akalan, ada orang-orang jahat yang mengakali untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga terjadi korupsi. Begitu. Dari Anwar Tarjono. Bagaimana key performance indikator kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui kalau base datanya belum akurat? Ya, inilah yang kita lihat sekarang ya, Mas Anwar Tarjono. Ini yang kita lihat sekarang, kalau kita menggunakan data BPS yang metodenya sampling, maka kita menurut Anda kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik, ya benar. Kan saya sudah sampaikan tadi, kita jangan berpikir jauh-jauh deh, ya. Kita cuma berpikir dari bansos aja. Bansos, data pemilu, itu amburadul semua. Kenapa? Karena data BPS-nya amburadul. Kita berharap, ya, aplikasi data desa presisi ini akhirnya dipergunakan oleh negara, ya, dipergunakan oleh BPS, ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Ya bagaimana mau tepat sasaran kalau menggunakan data yang abal-abal begini gitu kan, atau data yang tidak akurat. Nah, key indikatornya apa? Ya key indikatornya mudah kita melihat. Sesimpel itu kita melihat. Kalau sudah menggunakan data desa presisi, sudah nggak ada lagi yang namanya orang yang seharusnya dapat bansos nggak dapat bansos. Yang terjadi sekarang kan orang yang seharusnya tidak dapat bansos, dapat bansos. Lalu ada lagi yang saya tanyakan, ini tambahan ya. Kok ya, saya tanya, kok Dr. Rieke dan Dr. Sofyan bisa ya membuat data seperti ini? Padahal BPS sampai triliunan rupiah, menggunakan data triliunan rupiah untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Tapi datanya nggak akurat. Kok kalian bisa, BPS nggak bisa? Ya, jawabannya adalah karena BPS tidak ketok rumah per rumah, tidak mewawancarai orang per orang. Itu jawabannya. Sedangkan data desa presisi ini adalah ketok dari rumah ke rumah dan mewawancarai orang per orang. Sehingga kalau kalian nonton nanti podcast saya sebelumnya dengan Dr. Rieke dan Profesor Sofyan,
kalian akan bisa melihat bahkan ya sampai di sebuah desa ini menggunakan ya handphone merek apa itu kelihatan. Berapa persen yang menggunakan merek A, berapa persen yang menggunakan merek B, berapa persen yang menggunakan merek C. Bahkan providernya pun ada terdata. Misalnya berapa banyak yang menggunakan Telkomsel, berapa banyak yang menggunakan XL. Itu benar-benar terdata gitu kan. Mas Anwar ya, ini yang harus memang benar-benar kita perjuangkan bareng-bareng. Kita suarakan bersama-sama. Sudah punya kita aplikasinya. Konsepnya juga konsep dari funding father kita, dan konsep ini sudah dilakukan oleh negara Cina berhasil. Jadi kita harus tunggu apa lagi? Apakah kita harus membiarkan data nasional kita masih amburadul seperti sekarang? Ya gitu kan. Sangat mungkin lah saya mengatakan data desa presisi ini dipergunakan oleh negara. Kenapa? Wong tanpa biaya negara aja bisa kok dijalankan, apalagi ya kalau sampai nanti sudah diambil oleh negara. Bahkan sangat lebih hebat mungkin. Kenapa? Karena di setiap desa kan sudah ada dana desa. Ya, setiap desa itu tinggal mengalihkan berapa persen untuk pembiayaan sensus, itu dalam waktu 1 bulan kita memiliki, cukup 1 bulan menggunakan aplikasi ini, kita sudah memiliki data presisi yang real di Indonesia ini. Jadi begini nih, kan ada pertanyaan, seberapa penting sih data ini? Apa pentingnya data ini? Apakah berefek terhadap masyarakat? Apakah berefek terhadap orang per orang? Jawabannya ya, sangat-sangat penting, sangat berefek ya. Kenapa? Dengan data ini dipergunakan oleh pengambil kebijakan di negara ini untuk mengalokasikan dana, untuk mengalokasikan program. Kalau datanya itu amburadul, datanya tidak presisi, ya maka ya seperti sekarang ini ya kita lihat ya, anggaran begitu besar, tapi ketika mau pemilu ya datanya berantakan. Kita bisa lihat deh, ada beberapa orang ya BUMN di rumahnya, sudah jelas dia orang BUMN, punya pekerjaan dan segala macam, akhirnya tapi dia dapat bansos. Kan artinya apa? Artinya memang udah berantakan. Belum lagi nih, dana desa. Kan di setiap desa itu kan dana desa kan digelontorkan. Kenapa bermasalah? Ada dana desa, belum bansos, belum BLT, belum KJP, sekolah gratis. Kenapa semuanya bermasalah? Padahal program-program itu dibuat tentu tujuannya untuk masyarakat, tentu tujuannya untuk hal yang baik. Kenapa? Ya karena ketidaksesuaian antara data dan fakta di lapangan. Kalau datanya sudah berantakan, kalau datanya misalnya begini, datanya dikasih bahwa kebutuhan masyarakat ABC. Padahal fakta di lapangan, kebutuhan masyarakat bukan itu, tapi CDE. Nah, dengan data yang berantakan dan dijadikan rujukan oleh pengambil kebijakan di negara ini, tentu dia harus menggunakan data dari BPS kan. Ketika akhirnya membuat program, mengelontorkan dana, ya tentu berantakan. Karena datanya berantakan, datanya nggak tepat sasaran. Coba kita lihat di berita. Dana desa bermasalah, padahal tujuan baik. Bansos bermasalah, KJP bermasalah, ya. Dan berbagai macam program-program ya pemerintah itu bermasalah. Kenapa? Ya karena data dan fakta tidak sama. Coba kita lihat di zaman Pak Soeharto. Makanya ini para penonton lihatnya, apakah para penonton merasakan ada sensus ya di rumahnya? Saya nggak yakin. Ya, di tempat saya juga seumur-umur ya setelah zaman Soeharto ya, itu nggak ada yang namanya ada orang datang ke rumah, ketok pintu dan sensus. Itu nggak ada. Karena kalau zaman dulu itu ketika sudah berhasil disensus itu ada stiker ya ditempel di rumah, sudah disensus. Kenapa sekarang nggak ada? Padahal ya programnya untuk masyarakat begitu banyak, tapi tidak tepat sasaran. Kenapa? Ya karena itu datanya tidak sesuai. Makanya ya kenapa menjadi pertanyaan kenapa data itu jadi penting? Ya karena itu. Kalau datanya itu benar-benar real, ya kita sudah bisa melihat bagaimana di negara Cina. Di negara Cina programnya benar-benar langsung menyentuh masyarakat, terus datanya karena datanya akurat. Makanya nanti nonton podcast saya sebelumnya.
itu benar-benar real terjadi gitu. Sehingga kenapa ya kami di sini itu benar-benar ingin agar masyarakat aware lah ya dan ikut menyuarakan hal ini. Ya karena ini kan ini bisa terjadi, ada desakan dari masyarakat. Akhirnya ini akan menjadi keputusan politik nasional, political will-nya dapat gitu. Kalau yang hanya bersuara hanya saya, hanya kami, hanya Dr. Rike, hanya Prof. Sofyan, ya kita akan mendapatkan data yang sampai kapanpun nggak akan pernah beres. Ya. Jadi sekali lagi ya, untuk menutup hal ini, saya mengajak ya, kami semua mengajak pemasyarakat ya, tolong tonton 2 podcast kami sebelumnya, lalu disuarakanlah, bantu menyuarakan ya, karena dengan suara kita semua akan terjadi perubahan ya terhadap proses ya pengumpulan data masyarakat yang benar-benar presisi, yang real. Kita harus akui bahwa sampai hari ini kita masih menggunakan data yang keliru, data BPS yang keliru. Kenapa? Karena data yang dibuat ya oleh BPS itu dengan pendanaan triliunan rupiah itu metodenya sampling ya, bukan door to door, bukan orang per orang, sehingga terjadilah kekacauan dan permasalahan program yang bagus ya, terjadi permasalahan di lapangan, program yang bagus tapi implementasinya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya karena itu datanya kemana ya, faktanya kemana. Sekali lagi, fakta di lapangan, data kita itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga mari kita suarakan bersama-sama agar supaya segera direformasi pola dari BPS dan pergunakan data desa presisi yang sudah diciptakan oleh anak bangsa dan konsep yang sudah diciptakan oleh founding father kita. Saya pikir cukup ya. Silakan teman-teman ya, para penonton untuk menonton 2 video diskusi saya dengan Dr. Rike Diah Pitaloka dan Profesor Sofyan Syaf, di mana kalian akan melihat bagaimana bobroknya data BPS kita dan bagaimana hebatnya sebuah negara Cina menggunakan data desa presisi yang diciptakan oleh founding father kita dan berhasil. Cina sudah berhasil mengentaskan kemiskinan. Artinya kalau kita menggunakan data desa presisi, Indonesia insya Allah akan berhasil untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini.